Kenapa iklan TikTok kamu jelek? Nah, ini nih pertanyaan yang seru. Gue sering dapat pertanyaan di komen ataupun misalnya kita bikin acara komunitas ya. Sering banyak gini, kok kenapa ya iklan TikTok gue jelek? Kenapa ya gue boncos terus ya? Kenapa ya kayaknya gue dikutuk? Kenapa ya kayak gini? Dan jujur, pertama ya waktu di awal tanya tuh gue kayak bentar. Kenapa coba gue lihat segala macam, dan akhirnya setelah makin banyak gue lihat, gue tahu kenapa iklan kalian jelek. Bahkan gak usah ngomong juga, gue udah tahu kenapa. Mau tahu gimana caranya? Ntar, buat lo yang baru nonton, sebelum gue bahas kenapa iklan TikTok lo jelek, pastiin buat lo subscribe dulu dan lo aktifin loncengnya ya. Oke, jadi ini dia jawabannya. Jadi gini, kenapa banyak orang tuh ketika iklan di online seringnya boncos, jelek, atau segala macam? Sebenarnya ada cukup banyak alasan. Jadi alasannya macam-macam nih. Yang pertama, gue bakal bahas dari technical dulu. Tekniknya gimana? Kenapa iklan TikTok lu jelek? Satu, saldonya nggak ada. Jadi kalau itu sebenarnya agak lucu juga sih, saldonya nggak ada, jadinya nggak jalan. Ya nggak? Atau gini, saldonya ada, tapi gimana ya? Ngisinya tuh kayak denyut jantung, lu tau nggak? Jadi kayak tit nyala gitu kan. Hari ini isi, besok hilang. Hari ini isi, besok hilang. Hari ini isi, besok hilang. Jadi kayak tit not gitu kan. Kalau kayak denyut jantung di rumah sakit di film-film drama kan tit gitu kan putus. Kenapa? Karena gini, lo bayangin yang namanya iklan digital marketing online itu mereka bekerja pakai algoritma kan. Bener nggak? Ada learningnya. Terus lu kayak hari ini kasih duit, besok enggak. Hari ini kasih duit, besok enggak. Sama kayak lu lagi gedein anak. Hari ini kasih makan, besok enggak. Hari ini kasih makan, besok enggak. Itu anak sakit yang ada, bener nggak? Bukan tumbuh sehat dan kuat, tapi jadi sakit gitu ya. Jadi itu satu. Masalah di saldo, masalah di ini. Yang kedua, produk kosong. Itu mah sebenarnya simpel juga ya, tapi banyak loh. Atau gini, ada lagi nih, produknya kagak kosong. Produknya kena flag pelanggaran. Ini gue pernah ngalamin guys. Ini gue pernah ngalamin, jadi kayak anjir, kesalnya sama juga. Jadi gini, gue pernah ada project, produknya udah bagus. Di awal ROAS itu bisa sampai 20. Ciamik banget tuh. Lagi mau di scale up. Ternyata ada flag dari TikTok. Jadi ini produk tiap jam 11 malam mati pelanggaran. Nanti diedit nyala lagi pagi-pagi. Nanti malam mati lagi, nyala lagi. Dan lo tau gak, dari ROAS 20 turun jadi 2. Gak bisa ngomong kan? Kenapa bisa kayak gitu coba? Aku cuma gak tahu gitu loh. Kena flag pelanggaran, tapi itu fatal ternyata ya. Nah, teknikal kayak gitu. Jadi antara saldo, antara produknya pelanggaran. Nah, yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sini. Yang kedua adalah lo gak jauh-jauh salah target. Dan salah targetnya banyak. Oke. Ini ya, kan gue sering juga kadang ngasih konsultasi atau ngasih coaching atau ngasih training ke cukup banyak brand ya. Dan banyak brand-brand ini brand-brand gede yang terkenal. Dan lu tau gak sih, gue pernah nemu ya sampai gue kalau gue jadi bosnya, gue pengen gue pecat itu orang langsung on the spot. Tapi kan gue bukan bosnya. Jadi salah satu tim ceritanya e-commerce spesialis gitu ya. Wah, TikTok spesialis advertiser dari salah satu brand lokal yang cukup terkenal. Dia tuh produknya skincare, tapi dia ngejalanin ads-nya targetnya otomotif. Gue sampai bingung, lu ngapain pasang target otomotif? Dibilang, kenapa ya Pak ini jelek terus? Ini targetnya bener kok otomotif, kenapa? Kan logikanya nanti orang itu cewek naik otomotif jadi butuh cinta. Hah? Gue kagak ngerti gimana cara logika lu berpikir, men. Tapi ya sudahlah, kayak pengen gue pecat terus udah gitu kayak lu ngerasa pintar tapi kok dalam hati lu agak-agak bego ya. Tapi ya udahlah ya. Jadi salah target tuh gimana ya, macam-macam. Target lo salah, atau gini, target itu bisa target settingan iklan, atau bahkan gini, target settingan iklannya nggak ini, tapi produk kita ditampilkan ke target yang kurang tepat. Jadi contoh gue juga pernah ngalamin, ada satu brand produknya lumayan bagus, menurut yang punyanya produk dia cocok buat anak muda, dan gue cek ya. Gue sampai penasaran produk kenapa nggak laku-laku. Berhubung timnya kita banyak banget yang karyawan yang masih muda Gen Z, jadi gue kumpulin. Kebayang nggak, karyawan gue kumpulin, ada sekitar beberapa belas orang. Gue tanya, lu lahir umur berapa? Oke, ini lu Gen Z kan? Nah, gue mau tanya pendapat jujur kalian ya, tolong dicaci maki. Gue bilang, gue bukan bilang untuk review jujur, caci maki aja. Ini produk lu mau pakai nggak? Dan lu tau nggak, 100% bilang, kagak. Kenapa? Itu gaya emak-emak. Terus gue bilang, ya ilah nih klien, lu kalau ngomongnya buat emak-emak, gue cari emak-emak. Beneran mau. Jadi salah target. Produk emak-emak diiklanin ke anak muda. Hasilnya gagal. Gitu. Jadi yang kedua, jadi dari technical, dari targetingnya. Lu salah target gitu kan. Atau yang ketiga, dari messaging. Jadi teknikalnya, targetingnya messaging. Messaging apa? Cara ngomongnya. Cara ngomongnya tuh misalnya gini. Lu mau target buat siapa? Kayak mama. Udah tepat belum nih ngomongnya ke mama? Udah ngerti belum mama sama gaya lu? Kalau udah tepat, boleh. Nggak tepat,
ya udah deh, salah. Ya, messagingnya. Nanti ngaruh lagi kemana? Kontennya. Kontennya menarik nggak? Menjual nggak? Apa nggak? Dan salah satu bagian paling penting sebenarnya gini, lu boleh lakuin 1, 2, 3, 4 ini salah nggak masalah. Asal yang kelima lu bener. Kalau yang kelima ini bener, lumayan lah. Nggak akan salah-salah banget. Yang kelima itu apa? Baca data. Baca data tuh gimana? Jadi gini, baca data itu adalah ketika orang tersebut, misalnya kita lagi ngiklan, kita udah ngiklan nih. Nah, kita ngiklan tuh di awal tuh gue selalu bilang gitu ya, gue ngajarin tim gue juga bilang ke klien gue gitu kan, semua kita selalu bilang kayak gini di MEA. Kita tuh nggak pernah menjanjikan kayak overclaim, overpromise. Kita mencoba banget menjauhi hal seperti itu. Jadi kita nggak bilang kayak, lu jualan kita pasti rame, enggak. Bisa jadi lu gagal kok gitu. Kenapa? Dan memang fakta gitu loh. Tapi kita bakal bantuin lu mendapatkan yang terbaik gitu loh hasilnya. Ya, jadi lu juga tahu harus ngapain. Baca data tuh gini. Ketika kita awal cobain, kan semua itu kita, contoh gini ya, gue kerja sama klien, kita dapat brief dari klien kan. Kita tanya, Pak, barang ini buat siapa? Dan karena klien juga, contoh gini, gue bilang, Pak, ini kayaknya nggak masuk loh buat anak muda. Masuk! Dan dia bilang, ya harus gue mau bikin. Ya kan, gue ngalah. Bener nggak? Tapi di baca data itu, kita cuma boleh 1 minggu pertama, itu benar-benar sesuai yang mereka mau. Udah gitu, begitu dilihat, kita langsung dapat 1 minggu pertama, kita langsung putusin. Ini kurang lebih seperti apa? Baca data itu gimana? Jadi ketika udah kita jalanin, lo evaluasi nih. Contoh, lo udah jalanin iklan. Iklan ini untung apa rugi? Pertama, rugi. Ya, kan gue tau kalau lo nggak rugi, lo nggak mungkin nonton ini. Yang kedua, ruginya kenapa nih? Kan harus cari tahu, ya nggak? Salah target kah? Salah teknikal kah? Salah messaging kah? Salah konten kah? Salah produk kah? Jadi banyak nih yang di sini dievaluasi. Biasanya dalam 1 minggu aja kita bisa menemukan 2-3 error. Nah, terus ngapain? Di MEA tuh diapain lagi nih? Biar bagus. Biar bagus, errornya dibenerin. Coba dulu. Nah, tapi kan kita budget kecil kalau di awal. Kedua, jalanin lagi. Budget tetap masih kecil. Tapi ketika kedua kita udah cobain, nanti kita nemu nih, oh A, B, C. Nemu nih, yang ini udah lebih baik, yang ini udah lebih baik. Biasanya udah hasil udah progres. D, E, F, nanti udah gini lagi. Gitu. F, G, H, nanti kita udah mulai nemu beberapa hal lain. Dan ini ketika kita cobain, ini bakal bikin iklan kalian makin lama makin bagus dan gak akan jelek lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah loh kalau misalnya lo mau bikin iklan lo kagak jelek. Cuma bisa nggak? Nah, buat lo yang pengen belajar, kebenaran banget. Di MEA, kita dalam waktu dekat ada workshop khusus tentang iklan TikTok. Lo bisa belajar langsung. Gua kali ini bakal biarin tim gua yang cerita. Kita tuh kayak gimana sih? Karena kita di MEA udah ngelola omset iklan. Omset. Budget iklannya kayaknya sebulan 1 M lebih. Gitu. Apa yang kita lakuin dan gimana caranya biar itu iklan-iklan itu perform. Buat yang lo mau belajar, gue cuma bakal bilang ini kuota terbatas banget, jadi lo mendingan daftar cepat-cepat mumpung masih ada. Kepake banget buat 12-12 dan lebaran sales. Gitu. Bayar nggak? Ya bayarlah. Kan kagak ada yang gratis. Bener nggak? Ya ada sih, lu subscribe gratis, lu nonton gratis. Gitu. Karena buat lu yang ngerasa, aduh, gua nggak nyari kau menang mending ya. Kalau lu yang, aduh, gue pengen lebih cepat, gue pengen growing lebih besar, iklan gue pengen lebih maksimal, lu juga bisa kerja sama-sama kita. Kita punya akun TikTok global di mana di situ performanya bakal bikin penjualan lu lebih tinggi. Lu bisa klik buat kerja sama kita di deskripsi. Oke? Jadi itu aja tadi. Gua nggak tahu gue bakal ketemu lu di mana, apakah kerja sama kita atau di acara Jawara, tapi ya sampai jumpa di 2 acara tersebut.